Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Manajerial yang beranggotakan yang pertama Erlinda Putriana Mardani NIM 055, Meitama Lestarini NIM 066, Tri Indahsari NIM 077 dan Muhammad Rifki Ari Bahtiar NIM 091 akan menjelaskan mengenai teori biaya. Yang pertama, saya Erlinda akan menjelaskan mengenai konsep biaya relevan. Istilah biaya bisa diartikan bermacam-macam pengertiannya dan berubah-ubah tergantung pada bagaimana biaya tersebut digunakan. Umumnya, biaya tersebut berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar. Biaya relevan merupakan biaya yang akan digunakan untuk suatu alokasi atau kegiatan tertentu. Pada saat perhitungan biaya yang akan digunakan untuk mengisi formulir pajak pendapatan sebuah perusahaan, para akuntan diperlukan untuk membuat perincian jumlah rupiah yang aktual yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan modal yang digunakan dalam produksi. Oleh karena itu, untuk tujuan-tujuan pembayaran pajak, pengeluaran rupiah historis adalah biaya relevan yang dimaksudkan di atas. Di sini saya beri contoh, sebuah perusahaan konstruksi memiliki persediaan atau inventory 1000 ton baja yang dibeli 6 bulan lalu dengan tingkat harga 250.000 per ton. Saat ini perusahaan diminta untuk mengerjakan sebuah proyek konstruksi dan harga baja sekarang mengalami kenaikan, yaitu menjadi 500.000 per ton. Biaya relevan terhadap baja tersebut adalah harga baja saat ini yaitu 500.000 per ton. Nah, biaya relevan ini memiliki dua ciri khas, yaitu berbeda untuk setiap pilihan kebutuhan dan juga akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai biaya tumbal. Konsep biaya tumbal atau opportunity cost merupakan biaya dari pengambilan keputusan berdasarkan alternatif-alternatif tindakan. Biaya tumbal suatu sumber daya ditentukan berdasarkan nilai penggunaan alternatif yang terbaik dari sumber daya tersebut, meliputi biaya implisit dan biaya eksplisit. Contohnya saja, seorang manajer meletakkan jabatannya yang bergaji 120 juta per tahun. Manajer tersebut menggunakan tabungannya sebesar 100 juta untuk membuka usaha penginapan di lokasi pariwisata. Pada akhir tahun pertama, bagian keuangan melaporkan posisi keuangan usaha milik manajer tersebut dengan pendapatan bersih sebesar 50 juta. Dengan analisa biaya tumbal, maka usaha manajer tersebut bisa dikatakan tidak memberikan keuntungan yang menjanjikan karena ada kesempatan yang hilang yang jauh lebih besar. Misalnya, si manajer akan tetap memperoleh uang sebanyak 120 juta per tahun jika tetap bekerja, dan tabungannya sebesar 100 juta rupiah itu bisa didepositkan dengan suku bunga tertentu yang juga menjanjikan keuntungan. Saya Tri Indahsari NIM 077. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit sendiri adalah biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan input yang dibutuhkan dalam proses produksi. Contohnya biaya material, upah, gaji, bunga, sewa, dan lain-lain. Sedangkan biaya implisit ialah harga dari setiap input yang dimiliki oleh perusahaan dan yang digunakan dalam produksi. Biaya implisit itu bukan pengeluaran, namun harus dikurangkan dari pendapatan agar dapat dihitung keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari suatu keputusan secara cepat. Contohnya, pabrik, mesin, dan peralatan yang mempunyai opportunity cost. Pembahasan yang selanjutnya yaitu biaya inkremental. Biaya inkremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu pengambilan keputusan. Biaya inkremental ini merupakan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, biaya inkremental bisa bersifat tetap atau variabel. Biaya inkremental ini tidak sama dengan biaya marginal. Biaya marginal ini merupakan
perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya perubahan output sebesar 1 unit, sedangkan biaya inkremental adalah perubahan biaya secara keseluruhan yang disebabkan oleh satu keputusan. Misalnya, keputusan tentang pengenalan teknologi baru untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Yang selanjutnya yaitu biaya sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang sudah terlanjur keluar dan tidak relevan lagi untuk memperhitungkan biaya maupun imbalan yang didapat. Contohnya, untuk lebih mudah memahami yaitu, saya tertarik untuk membeli motor sport seharga 200 juta. Saya membayar uang tanda atau biasanya sering kita sebut sebagai DP itu sebesar 2 juta kepada si penjual. Lalu suatu ketika saya tertarik untuk membeli motor lowrider. Saya harus membayar lunas seharga 56 juta untuk bisa mendapatkan motor tersebut. Pilihan dari kedua opsi tersebut, apakah saya membeli motor sport atau membeli motor lowrider, itu tidak akan berpengaruh kepada uang tanda sebesar 2 juta tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifka Bahtiar, NIM 091. Di sini saya melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan. Saya menjelaskan dari ukuran perusahaan dan pabrik. Di sini ukuran perusahaan dan pabrik, fungsi produksi dan biaya terdapat baik pada tingkat pabrik secara individual, perusahaan-perusahaan dengan beberapa pabrik, maupun pada tingkat perusahaan secara keseluruhan. Fungsi biaya seluruh perusahaan dengan beberapa pabrik atau dengan beberapa produk merupakan penjumlahan fungsi biaya dari pabrik-pabrik secara individual, seperti gambar kurva LRAC, di mana gambar tersebut menunjukkan 3 kemungkinan. Yang pertama, LRAC akan konstan seperti ditunjukkan gambar A tersebut jika tidak terjadi keadaan yang ekonomis dan disekonomis dalam pengkombinasian pabrik-pabrik yang ada. Yang kedua, biaya mengalami penurunan pada semua kisaran output seperti ditunjukkan gambar B jika perusahaan-perusahaan dengan beberapa pabrik lebih efisien daripada perusahaan-perusahaan dengan satu pabrik. Kasus-kasus seperti itu jika terjadi disebabkan oleh ekonomisnya biaya pengoperasian berbagai pabrik. Yang ketiga, ditunjukkan oleh gambar C adalah bahwa biaya mula-mula menurun sampai Q yang merupakan output dari pabrik yang paling efisien, dan kemungkinan menarik di sini mula-mula terjadi keadaan kemungkinan meningkat biaya koordinasi menjadi lebih besar daripada manfaat yang bisa diperoleh. Kemudian kita lanjut ke ukuran perusahaan dan fleksibilitas. Di sini kita anggap ada 2 pabrik yang bisa digunakan untuk menghasilkan tingkat output yang diinginkan tersebut. Semisal pabrik A sangat terspesialisasi dan dilengkapi dengan alat-alat tertentu untuk menghasilkan tingkat output yang ditentukan pada tingkat biaya per unit yang rendah. Namun demikian, jika output yang dihasilkan tersebut lebih atau kurang dari output yang telah ditentukan itu, dalam kasus ini 5.000 unit, maka biaya produksi akan meningkatkan dengan cepat. Di lain pihak, atau pihak dari pabrik yang B lebih fleksibel, output bisa diperbanyak atau diperkecil tanpa ada kelebihan biaya, tetapi unit biaya tidak serendah pabrik A pada tingkat output optimalnya. Kemudian pabrik-pabrik alternatif untuk menghasilkan output sebanyak 5.000 unit, seperti pabrik A lebih efisien dari pabrik B untuk output antara 4.500 dan 5.000 unit, tetapi di luar kisaran tersebut pabrik B mempunyai biaya yang lebih rendah. Yang terakhir adalah pembahasan mengenai analisis pulang pokok. Untuk menciptakan suatu kebijakan, umumnya pimpinan organisasi mendasarkan keputusan kepada hasil analisis titik pulang pokok atau yang biasa disebut dengan break even point atau BEP.
Di sini ada beberapa pengertian dari BEP. Yang pertama adalah menurut Supriyono. Menurut Supriyono, break-even point atau sering disebut dengan titik impas atau titik pulang pokok merupakan suatu keadaan di mana besarnya jumlah total penghasilan sama dengan jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Atau biasa disebut dengan rugi labanya itu sama dengan 0. Sedangkan Harahap berpendapat bahwa break-even point berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya seluruh biaya itu dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Nah, dari beberapa pernyataan dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa break-even point atau titik impas merupakan suatu keadaan yang dialami oleh perusahaan di mana tidak mendapatkan penghasilan setelah perusahaan tersebut mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk memenuhi kegiatan produksi. Dengan kata lain, jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya. Secara matematika, BEP adalah kondisi di mana total revenue sama dengan total cost. Atau dapat dikatakan BEP dalam keadaan TR sama dengan TC. Nah, pada keadaan inilah usaha tersebut dikatakan tidak untung dan tidak rugi. Analisis ini bisa dipergunakan pada usaha musiman atau usaha jangka pendek. Usaha itu misalnya penanaman semangka, kentang, bawang merah, peternakan ayam potong, usaha taksi, properti, dan sebagainya. Lalu analisis pulang pokok secara aljabar. Teknik aljabar biasanya merupakan suatu alat yang lebih efisien di dalam menganalisis suatu masalah pengambilan keputusan. Di sini dapat dimisalkan P sama dengan harga jual per unit, H kuantitas yang diproduksi dan yang dijual, TFC atau total fixed cost adalah biaya tetap total dan AVC average variable cost adalah biaya variabel rata-rata. Kuantitas pulang pokok yang didefinisikan sebagai volume output di mana TR dikali P kali Q persis sama dengan TC dalam kurung TFC ditambah AVC dikali Q diperoleh dengan cara P dikali Q sama dengan TFC plus AVC dikali C, P min AVC dikali Q sama dengan TFC, Q sama dengan TFC dibagi P min AVC. Dan pembahasan selanjutnya adalah komponen utama dalam BEP. Di sini ada dua. Yang pertama adalah total pendapatan, di mana total pendapatan adalah totalitas seluruh pendapatan selama proses produksi. Total pendapatan ini dapat dimisalkan berupa total penjualan kursi kereta api, lalu total produksi usaha penanaman semangka, jumlah setoran seluruh armada taksi yang dikelola, dan jumlah produksi padi atas luas sawah yang digarapnya dikalikan harga per mitnya. Lalu yang kedua adalah total ongkos. Total ongkos ini adalah totalitas dari seluruh ongkos yang dikeluarkan selama proses produksi. Total biaya atau total ongkos ini terdiri dari ongkos tetap dan ongkos berubah. Contoh, pada pengoperasian kereta api eksekutif Surabaya ke Jakarta, ongkos tetapnya terdiri dari 1 penyusutan rangkaian kereta api, 2 gaji dan uang makan kru yang terdiri dari masinis, kondektur, dan teknisi, dan yang ketiga gaji petugas pegawai tetap. Lalu ongkos berubah di sini terdiri dari 1 solar, 2 minyak pelumas, 3 makan dan konsumsi penumpang. Nah, di sini akan dicontohkan perhitungan BEP. Di sini contohnya adalah suatu kebun buah melon. Nah, biaya penanaman buah melon ini terdiri dari pajak bumi dan bangunan, bunga modal yang harus dibayar apabila meminjam modal dari bank, dan upah tenaga kerja tetap. Sedang biaya berubah atau variable cost terdiri dari ongkos buruh musiman, modal pembeli pupuk, dan benih obat-obatan. Pendapatan total dapat berupa jumlah produksi buah melon dan dikalikan harga buah melon per ton. Contoh perhitungan usaha penanaman buah melon ini, seorang petani menanam melon dengan biaya yang dikeluarkan berupa 1. Sewa sebidang sawah seharga 900.000, 2. Menggaji pegawai tetap 3 orang selama 90 hari dengan upah 20.000 per orang setiap hari,
Kedua, biaya mengelola tanah Rp700.000. Yang keempat, membeli pupuk, bibit, dan obat seharga Rp600.000. Lalu biaya pemeliharaan seharga Rp500.000, penjaga malam 3 orang selama 20 hari Rp400.000, pembelian penyangga buah dan plastik Rp560.000, dan yang terakhir biaya panen adalah Rp400.000. Nah, oleh karena usaha petani tadi dinyatakan dalam keadaan impas atau break even point, maka pendapatannya sama dengan ongkos yang dikeluarkan, yaitu sebesar Rp5.600.000. Dan harga per kilogram melon tadi adalah sebesar Rp1.400.000. Dengan demikian, maka produksinya dihasilkan sebanyak Rp5.600.000 dibagi Rp1.400 dikali 1 kg, memperoleh hasil 4.000 kg. Berarti produksi dalam keadaan BEP adalah 4.000 kg. Telah disebutkan bahwa rata-rata produksi setiap hektar sebanyak 5.200 kg. Dengan demikian, luas menanam buah melon pada keadaan BEP adalah 4.000 dibagi 5.200 dikali 1 hektar sama dengan 0,77 hektar. Nah, setelah menghitung tadi, kita peroleh grafik BEP yang dimana VC sama dengan variable cost, FC sama dengan fixed cost, TC sama dengan total cost, TR sama dengan total revenue. Dimana di sini ada garis vertikal dan garis horizontal. Di garis vertikal itu ada simbol RP. Di sini dapat dikatakan bahwa simbol itu adalah banyaknya uang yang diperoleh petani melon tadi. Untuk yang horizontal itu menggambarkan berat melon yang dipanen tadi. Nah, pada saat kondisi BEP ini adalah pada saat dua garis TR dan TC itu saling bersinggungan atau bertumpuan di sini. Di mana dapat dikatakan kondisi BEP itu sama dengan TR sama dengan TC.